Pemirsa, hingga malam ini masa masih bertahan di kediaman pribadi Lukas NMB di Koya sejak Lukas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan kontributor Metro TV, Tinus Yigibalom, langsung dari Jayapura, Papua. Tinus, selamat malam. Bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi terkini di kota Jayapura? Iya, baik, terima kasih Avianti Malik. Dapat saya laporkan bahwa situasi terkini di Kota Jayapura sudah kembali pulih, yang mana dari kemarin sempat terjadi lumpuh total aktivitas perekonomian maupun lalu lintas di seputaran Kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura. Namun pada hari ini kegiatan aktivitas masyarakat di tempat usaha maupun tempat-tempat lainnya di seputaran kota dan kabupaten dapat berjalan dengan baik seperti sedia kala. Mengenai masa, apakah masa masih bertahan di rumah pribadi Lukas NMB dan apa alasan yang membuat mereka bertahan minimal selama 2 hari terakhir ini? Iya, baik, dapat saya laporkan bahwa menurut informasi yang kami dapat, masa saat ini masih berada di kediaman Lukas NMB dan itu dapat terjadi hanya sebagai spontanitas mereka, dan itu tidak ada dorongan atau dari oknum-oknum lain, tapi spontanitas mereka karena mereka tidak menerima adanya penetapan KPK terhadap tokoh mereka atau pimpinan mereka, Gubernur Papua Lukas NMB. Dan mereka masih tetap di sana dengan alasan karena mereka tidak terima dengan adanya penetapan Lukas NMB tanpa ada pemeriksaan sebelumnya. Selain itu mereka juga tidak terima dengan adanya penetapan yang belum memiliki bukti yang kuat. Dalam hal ini baru memiliki satu bukti saja, yaitu bukti transfer sementara yang untuk pengakuan oknum yang mengirimkan uang kepada Gubernur Papua belum mengakui bahwa itu uang dari hasil proyek atau lain sebagainya. Dia mengaku hanya itu uang milik Gubernur Papua yang dia kirim. Alasan dua hal itu yang mengakibatkan masa memadati kediaman Lukas NMB dan mereka secara spontan berkumpul di sana hingga sampai adanya pemeriksaan KPK terhadap Lukas NMB yang rencananya akan berlangsung di kediaman Lukas NMB di Koya Tengah. Tinus, mengingat tadi jumlah massa yang begitu banyak, mengapa tidak ada petugas keamanan yang mencoba menjaga situasi agar tetap kondusif? Menurut informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukumnya Lukas NMB, Roy Rening, bahwa awalnya ada upaya dari pihak keamanan untuk melakukan pengamanan di sana, tapi di sana situasinya cukup agak sensitif dan cukup memanas di sana sehingga pihak keamanan pun tidak diizinkan untuk melakukan pengamanan di sana. Jadi sejauh ini di kediaman Lukas NMB masih dipadati oleh massa yang tidak menerima keputusan dari KPK, dan di sana tidak ada satupun aparat keamanan di sana, baik itu TNI maupun Polri. Tinus, kapan kira-kira, apakah ada informasi kapan massa akan membubarkan diri dari kediaman Lukas NMB? Apakah menunggu ada statement resmi dari Lukas NMB atau minimal dari kuasa hukumnya? Menurut informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum Lukas NMB, Gubernur Papua Lukas NMB, Roy Rening, bahwa massa belum bisa dibubarkan dan itu mereka berkumpul di sana bukan disuruh atau apa, tapi berdasarkan spontanitas mereka sendiri, sehingga dari pihak massa sendiri mereka meminta untuk pemeriksaan Gubernur Papua Lukas NMB harus dilakukan di kediaman Gubernur Papua di Koya Tengah agar mereka juga bisa menyaksikan keputusan tersebut. Dengan hasil keputusan itu baru mereka bisa bubar dari kediaman Lukas NMB. Iya. Soal kesehatan, bagaimana kondisi kesehatan dari Lukas NMB saat ini? Apakah Anda juga mendapatkan informasinya? Untuk informasi yang kami dapatkan sementara, menurut pengakuan kuasa hukum bahwa kesehatan Pak Gubernur Papua belum cukup membaik sehingga ada dokter pribadi yang sudah disiapkan dari tim kuasa hukum dan juru bicara yang saat ini masih sedang
merawat Gubernur Papua di rumahnya. Hingga kesehatannya pulih kembali baru dilakukan pemeriksaan dari pihak KPK kepada Gubernur Papua Lukas NMB. Ya, baik. Tinus Yigi Balom melaporkan langsung dari Jayapura, Papua. Terima kasih.